Oke, selamat datang kembali di channel saya ya. Di sini channel ini merupakan sarana saya mengungkapkan perspektif saya terkait satu-satu hal ya. Seperti biasa saya selalu mengatakan bahwasanya tidak ada kebenaran absolut di dunia ini dan kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan. Namun kita punya peraturan perundangan sebagai landasan pacu kita, dasar kita dalam meniti kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat begitu. Episode kali ini saya ingin menanggapin ya, bukan menanggapin sih, gimana ya, eee, penilaian saya, perspektif saya terkait Panji Pragiwaksono yang membandingkan antara Nabi Isa dengan Jesus Christ, itu judul podcast yang terbarunya. Sebelum sampai ke situ, saya ingin ucapkan kepada Panji selamat atas sukses besarnya ya di, apa namanya, stand up komedimu tentang politik mensrea itu cukup bagus sekali menurut saya ya. Di situ Bro menggambarkan bagaimana seharusnya Indonesia melalui sudut pandangmu kan begitu. Saya sangat tertarik di situ. Pemikiran-pemikiranmu yang kritis dan diksi-diksimu yang oke. Meski ada beberapa hal yang dikritik orang terkait body shaming dan segala macamnya. Nah, ketika saya melihat podcastmu itu eh, nggak ada salahnya menurut aku ya. Entah apalah motivasimu itu membuat itu membandingkan bedanya Nabi Isa dengan Jesus Christ itu judulnya. Terus dipublikasikan. Terus yang kamu tanya itu seorang ustadz. Nah, menurut aku itu nggak salah, nggak salah. Cuman eh, selaku sebagai seorang Kristen ya, alangkah bijaknya kalau kamu itu menanyakan siapa itu Jesus Christ kepada pemeluk agama Kristiani gitu, supaya bukan berimbang sih, supaya lebih kena pemahamannya. Kan masih banyak eh, tokoh-tokoh Kristen yang bisa kamu undang ke podcast kamu atau kamu datangin ke tempat dia, seperti yang dilakukan pendeta Marcel yang datang ke tempat itu, Ustadz Dondi ya, datang dia, mereka cakap-cakap gitu kan, bagus. Menurut saya wajar kamu memperbandingkan itu kan, memperbandingkan itu sesuai dengan tingkatanmu berpikir, sesuai dengan latar belakangmu. Wajar kamu menanyakan hal seperti itu kepada seorang ustadz memang. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya itu nggak usah diposting gitu kan. Nah, kapan itu bisa kamu posting? Ketika kamu bertanya mengenai siapa itu Jesus Christ kepada pemeluk agama Kristiani, cocok gitu. Jadi ada, apa namanya, ada perbandingan apple to apple jadinya gitu kan. Satu sisi kamu memperbandingkan kepada ustadz, satu sisi kamu memperbandingkan kepada eh, tokoh-tokoh Kristiani atau yang lebih mengerti, yang lebih paham. Saya tidak begitu mengerti sejarah bagaimana, apa ya, eh, teologi ya gitu. Namun nilai-nilai kekristenan saya bisa saya bisa uraikan sama kamu gitu, sama kamu bro. Nah, jadi saya pikir itu kan sudah terjadi nih. Ini kan hanya masukan aja ke depannya. Kalau masukan sama saya, ya ya kamu omongin juga misalnya entah tentang Buddha, entah tentang Hindu gitu.
tanya aja ustadzmu gitu kan. Soalnya bagi saya ini bukan gimana ya, sebagai seorang Kristiani saya nggak di selama saya 43 tahun sebagai Kristiani ini ya dari lahir, saya nggak pernah belajar tentang nabi lain. Maksud saya Nabi Muhammad nggak pernah kami pelajarin itu, nggak ada satu apapun, eh, satu hal pun dari mulai saya kecil sekolah minggu sampai sekarang ini nggak ada mempelajari tentang Nabi Muhammad gitu kan. Nah, apalagi Nabi Isa kami nggak ada pelajari, itu kan versinya agamamu gitu, Nabi Isa itu. Nah, kami juga nggak kenal Nabi Isa itu siapa, seorang Kristiani nggak kenal, nggak tahu pun. Nah, makanya beda perjalanannya, kisahnya beda. Nah, bagi seorang Kristiani yang adanya Yesus, Yesus Kristus lah kalau bahasa Indonesianya kan. Dan pengakuan iman kami ada tentang itu. Itu. Nah, bebas-bebas aja. Seperti saya misalnya pengen ngebahas nabi yang ada di agama Islam, tapi ngapain saya posting? Nggak perlu lah. Dan saya menanyanya, ya boleh aja sama yang beragama Islam, boleh yang nggak beragama Islam, tapi nggak perlu saya posting begitu kan. Itu. Kecuali saya nanya itu, eh, kepada yang beragama Islam, baru saya posting. Itu. Ini kan kamu nanya membandingkan Nabi Isa dengan, Yesus Kristus kepada seorang ustadz yang notabene ya pasti Muslim lah, Islam lah. Itu. Nah, sehingga bukan saya bilang ustadz itu nggak mengerti siapa Yesus kan, tapi dari kepercayaannya kan udah berbeda, kisahnya udah berbeda. Meskipun seorang ustadz itu mantan, yang pernah menganut agama Kristen, itu beda ceritanya. Ya sama seperti kamu pacaran lah, kalau kamu ada mantanmu pasti yang nggak enak kamu bilang-bilang tentang mantanmu itu kan begitu. Itu udah lumrah itu. Nah, itu pesanku buat kamu. Kalau misalnya kamu ingin bertanya siapa Yesus Kristus, ya, kepada umat Kristiani lah tanya, kepada yang mengerti, ya, yang penganut agama Kristen itu sendiri, supaya lebih enak dia, supaya lebih dapat apanya, eh, keinginanmu itu. Karena kan duanya motivasi orang bertanya yang ku tahu. Kenapa orang bertanya? Dua motivasinya. Satu nggak tahu, satu lagi ingin menyamakan pendapat, persepsi gitu. Ya, dua itu aja. Nah, kamu motivasimu yang mana nih? Kan begitu dia. Coba tanya dirimu, motivasimu apa ini? Ingin karena nggak tahu atau menyamakan pendapat atau menyamakan persepsi gitu dia. Nah, itu berpulang samamu lah. Kalau misalnya perjalanan karirmu di dunia perfilman, di dunia stand up komedi, cukup sangat bagus saya lihat kan begitu. Dan, eh, apa, materi-materi stand upmu cukup intelek ya, banyak mengajarkan, membuka pemikiran kritis, bagus dia gitu. Namun di podcastmu kali ini kamu itu kurang bijak saya lihat gitu kan. Karena kamu posting loh gitu. Kalau nggak kamu posting tadi nggak masalah. Kamu posting membandingkan Nabi Isa yang kamu pelajari di agamamu dengan Yesus Kristus yang nggak kamu pelajari gitu, yang nggak kamu tahu dari versi
para pengikutnya, penganutnya gitu. Sehingga masih menjadi tanda tanya besar di pikiranmu dan di hatimu, siapa itu Yesus Kristus kan? Gitu. Kamu ingin sekali menyetarakan atau menyamakan yang saya lihat di motivasimu, sama loh Nabi Isa dengan Yesus Kristus sama loh sebenarnya gitu. Tapi bagi kami itu cukup berbeda karena kami nggak pernah belajar Nabi Isa, nggak ada Nabi Isa di Kristen, nggak ada. Yang ada Yesua kan, Yesus lahir di Bethlehem di sebuah kandang yang hina dari anak dari Maria, perawan Maria. Betul. Karena saya selaku Kristen tak akan bahas-bahas agama yang lain karena itu cukup sensitif apalagi di negara kita ini kan. Salah sedikit ngomong aja kamu tahu lah gimana. Soalnya udah kita lihat eh, beberapa kasus kan. Nah, makanya selaku Kristen itu cukup menghindari hal-hal itu, membahas-bahas agama lain, apalagi sampai di posting-posting di media-media gitu. Biarlah setiap iman dan keyakinan itu ya jadi kalangan pribadi-pribadi gitu. Tapi misalnya kalau kamu datang ke satu pendeta atau tokoh agama Kristen menanyakan siapa itu Yesus, kamu posting ya nggak masalah karena kan itu pengikut eh, Kristus itu sendiri. Kamu nanyakan siapa sih Yesus itu? Tuh. Misalnya seperti saya lah ini, saya mau membahas Nabi Muhammad, yang saya tanya pendeta kan nggak saya posting lagi kan nggak cocok itu. Tapi kalau saya datang ke Ustadz, saya tanya tentang Nabi Muhammad, saya posting baru cocok. Nah, sama seperti kamu. Jadi bro, untuk itu kan udah terposting tuh podcast kamu itu. Nah, bikin lagi part satu part 2. Tanyalah banyak tokoh-tokoh Kristen, pendeta Esra Soru kek, ada pendeta lain kek. Karena ada pasti gereja HKBP di situ. Datangin, bikin podcast biar berimbang kan itu kan udah diposting tuh. Part satu part 2 udah kamu posting. Posting lagi part satu part 2. Bertanya siapa Yesus Kristus eh, melalui pendeta gitu kan. Jadi lebih mantap dia gitu Panji. Supaya hidupmu terberkati juga kan. Gitu. Atau kepada saya juga bisa boleh langsung DM-DM-an kita boleh. Ya karena saya salah satu pengikut Kristus kan gitu. Kristian gitu, pengikut. Nah, ajaran ajaran Yesus itu apa ya? Eh kasih, ada vertikal, ada horizontal. Yang horizontalnya kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan begitu dia. Kasih eh, yang vertikal kasihlah Tuhanmu dengan
dengan segenap akalmu, dengan segenap jiwa ragamu. Itu dia. Itu ajaran tertinggi di Kristen, itu kasih, mengasihi. Namun selain kasih ada juga yang harus dijalankan, Taurat tadi kan. Kita punya hukum Taurat juga, Ten Amendment kan. Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Taurat kedua ada juga, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, baik itu di darat, laut, udara, kan gitu, untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari Sabat, karena 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta sisinya. Yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikannya kepadamu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan iri. Jangan kau mengingini istri temanmu, jangan kau mengingini harta benda yang ada di rumah sesamamu. Itu ada Tauratnya, Panji. Nanti itu di sini saya salah satu penggemarmu ya, menantikan podcastmu yang baru, menanyakan siapa itu Jesus Christ kepada tokoh-tokoh Kristen. Itu dia, supaya ada perimbangan dia. Bukan saya bilang Ustadz yang kamu ajak bicara itu menjelek-jelekkan Jesus Christ, ya kan? Cuman eh, dia kan udah pemeluk agama Islam. Nah, dia akan melihat itu siapa Jesus Christ itu dari perspektif keislamannya, gitu. Kalau kamu bertanya siapa Jesus Christ kepada tokoh-tokoh Kristen, dia akan mendeskripsikan Jesus Christ itu sesuai dengan nilai-nilai kekristenannya, gitu dia, Panji. Gitu. Ya, semoga video yang singkat ini bisa menjadi bahan pertimbangan kamu untuk membuat podcast keduamu ya, tentang mempertanyakan itu, supaya eh, nilai komersilnya juga dapat ya kan, part 1 part 2 gitu. Mungkin ini dulu yang ingin saya sampaikan, dan kita sama-sama paham juga di negara demokrasi itu memang esensinya adalah kebebasan berpendapat, dan ini yang sedang saya utarakan, mengutarakan pendapat saya. Terima kasih Bro Panji atas podcast kamu yang begitu mengesankan, dan teruslah berkarya untuk bangsa ini. I'm signing out, bye bye.